Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Komsos Keuskupan Atambua, hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Marilah kita mengawali aktivitas sepanjang hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Allah, merenungkan sabda Allah, dan menjadi pelaksana sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, curahkanlah Roh Kudus dengan ketujuh karunia-Nya kepada kami, supaya kami semakin teguh iman, kokoh harapan, dan mantap cinta kasih dalam kesaksian hidup setiap hari, berlandaskan pengorbanan cinta kasih Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Berani melaksanakan misi keselamatan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Lukas dalam Injilnya tadi membeberkan cerita tentang himbauan beberapa orang Farisi yang datang kepada Yesus agar dia meninggalkan Yerusalem karena Herodes mengancam dia, bahkan hendak membunuhnya. Yesus tidak melarikan diri, bahkan dengan sangat berani dan tegas menolak niat baik dari orang-orang Farisi itu. Mengapa Yesus tidak takut mati padahal sudah diancam untuk dibunuh oleh Herodes? Alasannya sederhana saja. Karena Yesus hendak fokus untuk menjalankan komitmennya pada misi keselamatan Allah yang dijalankannya dengan berani mengorbankan seluruh dirinya sampai mati di kayu salib demi keselamatan jiwa dan orang-orang kecil, miskin dan menderita akibat dosa-dosa. Di sini pula nampak secara jelas Yesus menunjukkan belas kasihan dan cinta Allah yang total kepada orang berdosa yang akan bertobat, orang miskin menderita dan mengalami bermacam-macam penyakit, supaya mereka mendapatkan kegembiraan, kesembuhan, dan keselamatan Allah dalam hidup. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita belajar dari Yesus sebagai murid-muridnya untuk memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan kesusahan dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing setiap hari. Tambahan pula, kita diajar oleh Yesus untuk setia menjalankan misi atau tugas panggilan hidup kita masing-masing yang sudah kita terima darinya untuk keselamatan sesama. Selain itu, Yesus mengajari kita sebagai Sang Guru dan Tuhan supaya berbela rasa, bekerja dengan sungguh-sungguh demi keselamatan orang miskin, menderita, dan berdosa, serta mengangkat keterpurukan hidup mereka
dengan membela hidupnya dengan setia sampai mengorbankan seluruh diri untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka. Ini tugas yang paling berat dan tugas atau misi setiap orang Katolik sepanjang hidup di dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, cobalah kita bermenung diri dan berefleksi. Sudah berapa banyak kali kita menghindari tantangan dalam pekerjaan dan hidup kita? Tantangan apa saja yang sudah kita alami dalam pekerjaan dan hidup bersama orang lain? Sudah berapa kali kita melencengkan komitmen diri sebagai murid-murid Yesus atau orang Katolik untuk menjalankan misi keselamatan Allah yang telah dijalankan oleh Yesus Tuhan kita? Cara-cara apa sajakah yang kita lakukan untuk mengatasi tantangan, kesusahan, dan kesulitan dari diri sendiri dalam tugas pekerjaan kita masing-masing dan dari lingkungan orang-orang sekitar? Jika Yesus Kristus, Sang Guru dan Penyelamat kita, telah mengalahkan tantangan dalam misi dan visi keselamatan Allah yang dikerjakannya untuk keselamatan manusia, mengapa kita tidak setia dan berani meneladaninya? Tantangan, kesusahan, dan kesulitan hidup manusia sebenarnya bukanlah masalah yang harus ditakuti, tetapi adalah peluang emas untuk bermisi dengan dan tentang Yesus dan ajaran keselamatannya. Siapa takut? Bukankah kita memiliki Tuhan Yesus dan Santa Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus? Marilah kita menyerahkan seluruh pekerjaan atau visi keselamatan setiap hari yang kita kerjakan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Marilah kita menyatukan misi dan visi keselamatan Allah yang kita jalankan melalui doa-doa kita yang tanpa henti bersama Santa Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, dan Bunda Gereja Penolong Abadi. Marilah kita bertobat dan berani serta setia untuk menampakkan siapakah diri kita yang sebenarnya kepada dunia, yaitu para calon martir cinta kasihnya Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tobatkanlah diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semoga kami setia untuk menjalankan tugas perutusan demi keselamatan sesama, meskipun harus mengalami berbagai macam cobaan hidup dari diri sendiri, sesama, dan kemajuan dunia dewasa ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian dan aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.